Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Di sini saya akan memaparkan yang berkaitan dengan berpikir kritis. Oke, tanpa mengurangi waktu, selamat datang di presentasi tentang menajamkan pikiran. Di era informasi ini, berpikir kritis sangat penting untuk menyaring informasi yang kita terima. Mari kita eksplorasi seni berpikir kritis dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis dan menilai informasi secara objektif. Ini melibatkan pernyataan, evaluasi, dan penarikan kesimpulan yang logis. Di era informasi, kemampuan ini sangat diperlukan untuk menghindari misi informasi. Selanjutnya, pentingnya berpikir kritis. Di zaman sekarang, informasi datang dari berbagai sumber. Berpikir kritis membantu kita dalam memfilter informasi yang benar dan yang tidak. Ini adalah alat untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih berdasarkan fakta. Selanjutnya, tantangan di era informasi. Dengan banyaknya informasi yang beredar, kita dihadapkan pada tantangan untuk membedakan antara fakta dan opini. Misi informasi dapat menyebar dengan cepat, sehingga penting untuk memiliki strategi berpikir kritis yang solid. Selanjutnya, langkah-langkah berpikir kritis. Ada beberapa langkah dalam berpikir kritis. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, analisis data dan ambil keputusan. Setiap langkah ini penting untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat dan berdasarkan bukti. Selanjutnya, menajamkan pikiran. Seni berpikir kritis di era informasi. Teknik mengasah berpikir kritis. Beberapa teknik untuk mengasah kemampuan berpikir kritis termasuk diskusi, debate, dan refleksi. Kegiatan ini dapat membantu kita untuk melatih kemampuan menganalisis dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Selanjutnya, peran media sosial. Media sosial dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menyediakan informasi yang cepat, tetapi di sisi lain juga dapat menyebarkan berita palsu. Penting untuk menggunakan berpikir kritis saat mengonsumsi konten dari media sosial. Selanjutnya, membangun kebiasaan berpikir kritis. Kebiasaan berpikir kritis dapat dibangun melalui latihan dan keterbukaan terhadap ide-ide baru. Selalu pernyatakan informasi yang diterima dan cari bukti sebelum menyimpulkan. Ini akan meningkatkan kualitas pemikiran kita. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Mari kita lihat beberapa contoh kasus di mana berpikir kritis telah menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dari dua bisnis hingga politik. Kemampuan ini sangat berpengaruh dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan strategis. Selanjutnya, menghadapi bias pribadi. Salah satu tantangan dalam berpikir kritis adalah bias pribadi. Kita seringkali terpengaruh oleh emosi dan pengalaman kita. Menyadari bias ini adalah langkah pertama untuk berpikir lebih objektif dan logis. Selanjutnya, menerapkan berpikir kritis. Berpikir kritis tidak hanya untuk akademik, tetapi juga dapat kehidupan sehari-hari. Terapkan prinsip-prinsip ini saat membuat keputusan penting, baik dalam pekerjaan maupun hubungan pribadi. Ini akan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berpikir kritis adalah keterampilan yang sangat penting di era informasi ini. Dengan menajamkan pikiran kita,
kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan fakta. Mari terus berlatih dan menerapkan berpikir kritis dalam setiap aspek kehidupan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurangnya lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.